Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Aini. Nama saya Marsalis Maulana. Nama saya Nur Rahmahuli Sakitri. Video ini kami buat untuk memenuhi praktikum mata kuliah Bioekologi Organisme Pengganggu Tanaman. Kami akan memaparkan beberapa gejala tanaman. Simptomatik merupakan bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit tumbuhan. Pada umumnya, tumbuhan yang sakit akan menunjukkan gejala yang khusus. Adanya penyakit tanaman dapat diketahui melalui gejala dan tanda. Gejala atau simptom merupakan perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat serangan penyerta penyakit. Gejala yang disertai tanda dari patogen atau penyebab penyakit merupakan dasar untuk mengadakan diagnosa di lapangan. Tanda atau SIM merupakan semua pengenal dari penyebab penyakit selain reaksi dari tumbuhan inang, misalnya miselium, spora, cnidia, badan buah, dan lain-lain. Berdasarkan bentuknya, gejala penyakit tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gejala morfologi, yaitu gejala luar yang dapat dilihat dan dapat diketahui melalui bau, rasa, raba, dan dapat ditunjukkan oleh seluruh tumbuhan atau organ dari tumbuhan. Yang kedua adalah gejala histologi, yaitu gejala yang hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan mikroskopis dan jaringan sakit. Secara morfologi, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi 3 tipe pokok. Yang pertama, gejala tipe nekrotik atau nekrose timbul karena rusaknya atau degenerasi protoplasma sel dan diikuti dengan matinya sel-sel, jaringan, organ, atau seluruh tumbuhan. Contohnya seperti bercak, hawar, busuk, rebah kecambah, mati pucuk, kanker batang, dan lain-lain. Yang kedua, gejala tipe hipoplastik atau hipoplasia, ditandai dengan kegagalan tanaman atau organ untuk berkembang secara penuh. Contohnya, seperti tanaman kerdil, daun menguning, mozaik, albikasi, dan rosetting. Kemudian gejala tipe hiperplastik atau hiperplasia yang ditandai dengan pertumbuhan yang luar biasa dalam ukuran, warna, atau perkembangan dini yang abnormal dari organ tumbuhan. Seperti contohnya puru, bintil, akar gada, pudis, akar rambut, hiperkromi, daun keriting, dan lain-lain. Berikut ini merupakan beberapa gejala penyakit yang kami temukan. Gejala-gejala nekrotis. Ciri-ciri dari nekrose adalah matinya bagian tanaman atau matinya sekumpulan sel yang terbatas dalam jaringan tertentu, serta pada organ tanaman terlihat adanya bercak-bercak atau bintik-bintik hitam. Ciri-ciri klorose yaitu menguningnya bagian-bagian yang lazimnya berwarna hijau. Klorosis pada tanaman yang terserang virus tampak berupa daun yang menguning secara seragam dan secara umum dapat berpola mosaik, bercak, cincin, dan pola garis. Gejala-gejala hipoplastik. Ciri-ciri kerdil yaitu terhambatnya pertumbuhan tinggi tanaman, pertumbuhan daun, dan bagian-bagian lain yang menyebabkan ukuran tanaman lebih kecil daripada ukuran normal. Ciri-ciri perubahan simetri adalah adanya hambatan pertumbuhan pada bagian tertentu yang tidak disertai dengan hambatan pertumbuhan pada bagian yang lain, yang menyebabkan terjadinya penyimpangan bentuk. Contohnya seperti daun mengalami kelayuan sepihak, sedangkan daun lainnya masih tumbuh biasa. Gejala-gejala hiperplastik. Ciri-ciri dari cecedia atau tumor yaitu pembengkakan setempat pada jaringan tumbuhan sehingga terbentuk bintil-bintil atau bisul-bisul. Bintil ini dapat terdiri dari jaringan tanaman dengan atau tanpa koloni patogennya. Ciri-ciri dari menggulung atau mengeriting yaitu daun berwarna hijau sampai hijau kekuningan, bergelombang atau keriting, pinggir daun menggulung ke dalam, bentuk daun memanjang dan mengecil.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.